Acara apel pagi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun RSUD Dr. R. Sutrasno Kabupaten Rembang ke-68 hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2023 dimulai. Masing-masing komandan peleton menyiapkan pasukannya. Komandan apel memasuki lapangan apel, pasukan disiapkan. Pembina apel memasuki lapangan apel, pasukan disiapkan. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh Komandan apel dilanjutkan dengan laporan. Menyanyikan lagu Mars RSUD Dr. R. Sutrasno Kabupaten Rembang, ciptaan Dr. Haji Bambang Suyudono, spesialis anak, dan Mars Hidup Sehat oleh tim paduan suara RSUD Dr. R. Sutrasno Kabupaten Rembang.
jarak RSUD Dr. R. Sutrasno, Kabupaten Rembang oleh petugas. Rembang dipindahkan ke Jalan R. Saleh nomor 3 Rembang. Sekarang Puskesmas Rembang 1. Sebagai dokter rumah sakit pertama kali pada waktu itu adalah Dr. R. Sutrasno. Tepatnya pada tanggal 10 Februari 1955 pada masa pemerintahan Bupati Rembang Wongso Direjo, Rumah Sakit Rembang menempati gedung resmi yang beralamat di Desa Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang. Pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut ditetapkan sebagai tanggal berdirinya Rumah Sakit Umum Rembang. Pada tahun 1979, Rumah Sakit Umum Daerah Rembang menjadi Rumah Sakit tipe D. Kemudian pada tahun 1983 meningkat menjadi Rumah Sakit tipe C dengan susunan organisasi tata kerja yang baru berdasarkan keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Rembang nomor 061/395 1983. Berdasarkan keputusan Bupati Rembang nomor 192 tahun 2004, Rumah Sakit Umum Daerah Rembang berubah nama menjadi Rumah Sakit Umum Dr. R. Sutrasno Rembang, tepatnya pada tanggal 5 Mei 2004. Nama Rumah Sakit Umum Dr. R. Sutrasno diambilkan dari nama dokter yang pertama kali di RSU Rembang pada waktu itu. Pengelolaan di bawah kendali pemerintah daerah Kabupaten Rembang. RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang memberi pelayanan kesehatan untuk masyarakat Rembang dan sekitarnya seperti layaknya keluarga. Semoga apa yang dicita-citakan oleh pendahulu kita untuk melayani kesehatan masyarakat dapat senantiasa terwujud. Jayalah RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang. Sambutan pembina apel, pasukan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dokter dan dokter spesialis, yang terhormat para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Rumah Sakit Dr. Sutrasno, yang terhormat yang terhormat Ibu Dharma Wanita Persatuan RSUD Dr. Sutrasno Rembang dan seluruh karyawan keluarga besar Rumah Sakit Dr. Sutrasno yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini. Hari ini merupakan hari istimewa bagi kita semua, segenap karyawan dan keluarga besar Rumah Sakit Dr. Sutrasno. Karena pada hari ini kita merayakan ulang tahun rumah sakit yang kita banggakan dalam usianya yang ke-68 tahun. Sekedar mengingat kembali sebagaimana yang telah dibacakan tadi, pada tanggal 10 Februari 1955, pada masa pemerintahan Bupati Rembang Wongso Direjo,
Rumah Sakit Rembang sudah menempati gedung resmi yang beralamat di Desa Kabongan Kidul yang kita tempati saat ini. Banyak perkembangan yang telah diukir dalam sejarah berdirinya rumah sakit yang semula sederhana hingga saat ini rumah sakit telah memiliki berbagai sumber daya manusia dan peralatan yang memadai. Pada sisi sumber daya manusia, saat ini rumah sakit memiliki karyawan sebanyak 1.071 karyawan, 38 dokter spesialis, 19 dokter umum, 456 perawat, 60 bidan, 26 analis, laborat, 15 radiografer, 19 apoteker, dan berbagai karyawan dari profesi lainnya. Pada bidang pelayanan, rumah sakit kita memiliki 282 tempat tidur, 38 klinik, dan 8 kamar operasi. Di samping itu kita juga mempunyai layanan kemoterapi, talasemia, hemodialisa, layanan home care dan tumbuh kembang, layanan rehabilitasi medis, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tantangan yang dihadapi rumah sakit kita semakin beragam dan kompleks. Tantangan tersebut sekurangnya adalah yang pertama, belum pulihnya kinerja layanan pasca COVID. Sebagai evaluasi, apabila kita menggunakan perbandingan tahun 2019 atau sebelum pandemi, maka tercatat meskipun tingkat kunjungan rawat jalan pada tahun 2002 sudah mencapai 457 kunjungan per hari, yang sudah setara dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu 459 per hari. Namun pada sisi rawat inap tercatat tingkat hunian rumah sakit kita saat ini hanya 64,5% dari 282 TT. Masih jauh bila dibanding pada tahun 2019, di mana tingkat hunian saat itu adalah 84% dari 310 tempat tidur. Selain itu, pada kinerja layanan operasi, bila pada tahun 2019 tercatat sebanyak 27 operasi per hari, maka pada tahun 2002 kita hanya mencatatkan 16 pasien dioperasi per hari. Yang kedua, tentang digitalisasi layanan. Dengan diterbitkannya Permenkes 24 tahun 2002 tentang rekam medis, mengamanatkan bahwa seluruh rumah sakit harus menerapkan rekam medis elektronik selambatnya pada akhir tahun 2023. Saat ini rumah sakit kita sudah mulai mengimplementasikan rekam medis elektronik secara penuh di rawat inap. Masih banyak catatan yang harus dilakukan perbaikan, mulai dari pembenahan menu rekam medis elektronik sesuai dengan standar akreditasi dan sosialisasi yang terus-menerus bagi pengguna, sampai dengan penambahan fasilitas komputer dan perangkat pendukung lainnya. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah perlu kita cermati pertumbuhan dan ekspansi pesaing layanan. Kita semua sudah menyaksikan sendiri bagaimana ekspansi dari pesaing kita dengan berbagai strateginya. Tanpa komitmen kita bersama dalam upaya peningkatan pelayanan, maka pangsa pasar rumah sakit kita akan semakin tergerus di masa yang akan datang. Selain tiga permasalahan tersebut, rumah sakit kita juga harus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan baru dari Kementerian Kesehatan,
setidaknya ada beberapa atau ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kebijakan kelas rawat inap standar, di mana pada kebijakan ini maka kelas rawat inap distandarisasi fasilitasnya sehingga akan mengarah kepada tidak adanya kelas 1, 2, dan 3 pada rawat inap yang mungkin akan dilakukan secara bertahap. Yang kedua, Permenkes nomor 40 tahun 2002 tentang persyaratan teknis bangunan, prasarana dan peralatan kesehatan di rumah sakit. Yang ketiga, tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan JKN. Yang keempat, kebijakan transformasi sistem kesehatan nasional. Dari seluruh kebijakan tersebut, kita harus bersiap melakukan adaptasi dan menyiapkan seluruh sumber daya, baik sumber daya manusia maupun fasilitas sesuai dengan kebijakan tersebut. Beberapa upaya perbaikan yang telah dan terus dilakukan di antaranya. Yang pertama adalah pemenuhan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Saat ini tidak kurang dari 18 dokter sedang menempuh pendidikan spesialis dan dalam waktu dekat akan segera lulus pendidikan dan segera kembali bergabung dengan rumah sakit kita. Tak kurang dari mereka adalah dokter spesialis saraf, kesehatan jiwa, THT, mata, anestesi, spesialis bedah, penyakit dalam, kandungan, bedah saraf, dan lain-lainnya. Yang terbaru saat ini telah bergabung dengan kita dokter spesialis urologi, dokter spesialis saraf, dan dokter spesialis pembuluh jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, peningkatan sarana dan fasilitas. Pada awal tahun 2003 ini, kita telah menyiapkan peralatan kesehatan dan sarana canggih di antaranya ESWL, mamografi, peralatan radiologi, sailing, X-ray, pneumotuktif, PACS, dan bahkan ambulan yang dilengkapi dengan fasilitas yang cukup lengkap yang tersedia ventilator transport. Selain itu, pada tahun ini juga rumah sakit kita menargetkan untuk pengadaan cath lab untuk layanan kardio intervensi. Yang ketiga, promosi dan penguatan jejaring layanan. Strategi promosi yang dengan terus mendekatkan layanan ke masyarakat harus terus ditingkatkan. Saat ini kita telah mengadakan screening bersama dengan mitra puskesmas melalui program Indra untuk screening pasien katarak dan akan dilanjutkan dengan persiapan operasi katarak. Program screening bersama ini akan dikembangkan untuk spesialisasi lainnya seperti THT, jiwa, dan lain-lain. Penguatan jejaring dengan mitra puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya terus ditingkatkan, utamanya untuk mendapatkan masukan kebutuhan layanan sekaligus memecahkan permasalahan dalam proses rujukan yang masih banyak dikeluhkan. Yang keempat, pengampu layanan prioritas di wilayah Jawa Tengah. Dalam upaya mengimplementasikan kebijakan transformasi sistem kesehatan nasional, rumah sakit kita telah mengajukan penetapan sebagai pengampu layanan prioritas ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Pengampuan layanan prioritas yang dimaksud adalah layanan kemoterapi, layanan jantung, layanan stroke, dan layanan uronefrologi. Saat ini Rumah Sakit Dr. Sutrasno telah ditetapkan sebagai pengampu layanan prioritas kesehatan ibu dan anak.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, dalam memperingati dan merayakan 68 tahun rumah sakit ini berdiri, kita memperingati bersama dengan mengadakan rangkaian berbagai kegiatan, di antaranya yang pertama, lomba karyawan berprestasi dan unit kerja yang terdiri dari Idola Sutrasno untuk dokter, Bintang Sutrasno untuk perawat, dan Favorit Sutrasno untuk nakes lainnya. Dan juga lomba 5R untuk unit kerja baik keperawatan maupun non-keperawatan. Yang kedua seminar keperawatan, yang ketiga khataman Al-Quran dan doa bersama, yang keempat bakti sosial, ke-7 panti asuhan di wilayah Kabupaten Rembang, yang kelima seminar medis bagi dokter, yang keenam jalan sehat dan senam bersama seluruh karyawan dan keluarga yang rencananya akan diadakan pada hari Minggu. Kami berharap besok hari Minggu kita bersama-sama merayakan kegiatan tersebut, bersama-sama mengikuti kegiatan jalan tersebut untuk bergembira bersama dengan keluarga. Yang ketujuh, apresiasi anak disabilitas Kabupaten Rembang. Semoga Allah meridhoi dan memberikan kelancaran dalam seluruh ikhtiar kita dalam memberikan layanan masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia dan seluruh karyawan yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ulang tahun rumah sakit yang kita cintai. Dan sebelum mengakhiri sambutan ini, marilah kita gemakan ya rumah sakit kita. Rumah sakit Dr. Sutrasno, maju bersama, utamakan selamat pasien, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian penghargaan karyawan berprestasi dan lomba unit kerja. 1. Penghargaan Dr. Idola Sutrasno. Juara 1, Dr. Chu Ivon Wulandari, SPPD. Juara 2, Dr. Arya Hendra Kusuma. Lomba Bintang Sutrasno. Juara 1, Saudari Iis Sukesi, AMDKep. Juara 2, Saudari Purwanti, S-Kepnes. 3. Favorit Sutrasno. Juara 1, Saudari Solihah, AMG. Juara 2, Saudara Erwin Prabowo, AMR. 4. Lomba 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Dari bidang keperawatan, juara 1, ruang ICU. Juara 2, ruang anyelir. 5R dari bidang penunjang dan kantor. Juara 1, unit logistik. Juara 2, instalasi radiologi. 6. Pelaporan insiden dan investigasi sederhana. Juara 1, instalasi rehabilitasi medik. Juara 2, ruang ICU. Kepada karyawan yang ditetapkan dipersilakan mempersiapkan diri.
Penghargaan Dr. Idola Sutrasno. 2. Bintang Sutrasno. 3. Kedua, Dr. Arya Hendra Kusuma. Bintang Sutrasno juara 1, Saudari Iis Sukesi AM Dekep. Juara kedua, Saudari Purwanti S. Kepnes. Juara favorit Sutrasno, juara 1 Ibu Solihah AMG. Juara kedua Saudara Erwin Prabowo AMR. Lima R dari bidang keperawatan. Juara 1 instalasi care unit, intensive care unit. Juara 2 ruang anyelir. Lima R dari bidang penunjang dan kantor. Juara 1 unit logistik. Juara 2 instalasi radiologi. Pelaporan insiden dan investigasi sederhana, juara 1 instalasi rehabilitasi medik. Juara 2, ruang intensive care unit. Sesi foto bersama dulu. Pemenang lomba dipersilakan kembali ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya, serah terima kreasi anak disabilitas dari Dharma Wanita kepada Direktur RSUD Dr. R. Sutrasno, Kabupaten Rembang. Perlu kami sampaikan bahwa Dharma Wanita Persatuan RSUD Dr. R. Sutrasno Kabupaten Rembang mengkoordinir pembuatan kreasi oleh anak disabilitas yang akan dipasang di kamar pasien. Pelukis disabilitas dan lukisannya akan dihadirkan besok pada hari Minggu pada acara jalan santai bersama seluruh karyawan.
Kegiatan yang diprakarsai oleh Dharma Wanita Persatuan RSUD Dr. R. Sutrasno Kabupaten Rembang adalah sebagai bentuk apresiasi pada anak-anak disabilitas di Kabupaten Rembang. Terima kasih dari Dharma Wanita telah mengkoordinir kegiatan anak-anak disabilitas dengan membuat lukisan. Rencananya lukisan ini nanti akan kita pasang di kamar-kamar pasien. Dan ada titipan dari pelukisnya, gambarnya menurut saya bagus sekali. Pelukisnya adalah judulnya Suasana Rumah Sakit. Artis atau penulis yang melukis adalah Nurul Ulya Putriana. Deskripsinya, suasana rumah sakit merupakan lukisan yang menggambarkan aktivitas rumah sakit yang nyaman dan bersih, dengan menggambarkan sosok dokter yang diterima baik oleh pasien. Terima kasih. Sebentar. Dok, Dok. Menyanyikan lagu hiburan oleh tim paduan suara RSUD Dr. R. Sutrasno Kabupaten Rembang. Para koyo
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kepadamu, ya Ilahi, atas segala rahmat dan karunia-Mu pada hari ini, Jumat, tanggal 10 bulan Februari, tahun 2023. Kami seluruh karyawan RSUD Dr. R. Sutrisno, Kabupaten Rembang, kembali dapat menyelenggarakan apel dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun RSUD Dr. R. Sutrisno Kabupaten Rembang ke-68. Dengan semangat kesehatan, gelorakan di setiap hati kami, semangat bekerja dan berinovasi, meraih prestasi untuk meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr. R. Sutrisno Kabupaten Rembang dan tenaga kesehatan yang profesional untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Rembang. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, limpahkanlah kepada kami kesehatan, hindarkanlah rumah sakit ini dari segala fitnah dan mara bahaya. Lindungilah karyawan-karyawati kami dari segala bencana. Ya Allah, ya Ghaffar, Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami, serta dosa seluruh orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Allahumma ji'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqam min ba'dihi tafarruqam ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiya wa la mahruma. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Apel kepada Pembina Apel bahwa apel pagi telah selesai. Terima kasih. Bubarkan. Penghormatan kepada Pembina Apel. Pembina apel berkenan meninggalkan lapangan apel. Pasukan dibubarkan.
Iya.